Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah perancangan fasilitas, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari perancangan fasilitas. Perancangan tata letak fasilitas adalah suatu kegiatan merancang fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan, mesin, area, bangunan, alat material handling, dan fasilitas lainnya. Mata kuliah ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan persoalan proses perancangan tata letak fasilitas sistem manufaktur serta sistem pemindahan bahan dengan pendekatan analitik yang diselesaikan baik secara manual maupun dengan bantuan komputer. Beberapa tujuan yang diharapkan dari perancangan tata letak pabrik atau perancangan tata letak fasilitas adalah 1. Minimasi ongkos material handling. 2. Utilisasi ruang dan juga efisiensi tenaga kerja. 3. Pengurangan bottlenecks. 4. Mengurangi waktu manufacturing atau waktu produksi. 5. Menghilangkan pemborosan atau gerakan yang berlebihan. 6. Merencanakan pintu keluar masuk dan juga penempatan untuk material, produk, ataupun orang. 7. Memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Selanjutnya, kita bahas satu persatu untuk setiap tujuan perancangan fasilitas. Yang pertama adalah minimasi material handling cost atau meminimasi ongkos material handling. Proses pemindahan material dari operasi satu ke operasi lainnya dapat dihemat waktunya dengan cara mengurangi jarak perpindahan tersebut. Hal ini bisa dikurangi dengan cara mendekatkan departemen operasi berikutnya sedekat mungkin dengan departemen operasi sebelumnya. Perhitungan ongkos material handling dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan ada pergerakan dari mesin A ke mesin B, di mana pergerakan tersebut harus melewati mesin X. Jarak dari mesin A ke mesin X adalah 10 meter, sedangkan jarak dari mesin X ke mesin B adalah 25 meter, sehingga total jarak yang harus ditempuh untuk pergerakan produk tersebut adalah 10 meter ditambah 25 meter, totalnya adalah 35 meter. Ongkos sekali angkut per meternya adalah Rp100, sedangkan jumlah pergerakan adalah sebanyak 20 kali. Total ongkos material handling adalah 35 meter dikalikan dengan 20 kali dikalikan dengan 100 per meter, sehingga total ongkos material handling adalah Rp70.000. Selanjutnya dilakukan perubahan terhadap posisi mesin A dan mesin B. Mesin A dan mesin B didekatkan dengan jarak 10 meter dengan 20 kali proses pengangkutan serta ongkos Rp100 per meter. Total ongkos material handling yang dihasilkan adalah 10 meter dikalikan dengan 20 kali proses pengangkutan dikalikan dengan Rp100 per meter menghasilkan ongkos material handling Rp20.000. Hal ini membuktikan bahwa dengan melakukan proses mendekatkan mesin akan mengakibatkan pengurangan ongkos material handling. Tujuan perancangan fasilitas yang kedua adalah utilisasi ruang dan efisiensi dari tenaga kerja. Faktor manusia, mesin, dan material harus menjadi pertimbangan dalam proses perancangan fasilitas di suatu industri, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur. Ketiga fisik ini, baik itu manusia, mesin, dan material, mempunyai dimensi berupa volume maupun luas. Maka dalam proses pertimbangan penyusunan layout, kedua aspek tersebut harus dipertimbangkan sehingga dapat terjadi penghematan ruang. Fungsi tujuan perancangan fasilitas yang ketiga adalah mengurangi bottlenecks.
Bottlenecks atau leher botol merupakan ketidakmampuan suatu unit usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Kondisi ini dapat terjadi karena jumlah bahan baku yang perlu diolah oleh unit usaha jauh lebih tinggi daripada sumber daya manusia atau peralatan yang tersedia untuk mengolah bahan baku tersebut. Atau unit usaha tidak memiliki proses pengolahan produk yang efektif dan efisien. Contoh kasusnya misalkan yang pertama, operator menunggu material atau menunggu operator lain dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, peralatan yang tidak mampu beroperasi karena adanya kerusakan. Kondisi bottleneck dapat diilustrasikan sebagai berikut. Sebuah produk dibuat harus melalui 3 buah operasi, di mana setiap operasi memiliki waktu operasi dan juga jumlah mesin yang berbeda. Operasi yang pertama dikerjakan pada 2 buah mesin dengan waktu 5 menit per produk per mesinnya. Sehingga dari operasi yang pertama dihasilkan 2 buah produk setiap 5 menit. Pada operasi yang kedua, waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit per produk yang dikerjakan pada 2 buah mesin. Operasi yang kedua menghasilkan 2 buah produk setiap 10 menit. Pada operasi yang ketiga atau terakhir, hanya dikerjakan pada 1 buah mesin dengan waktu operasi 10 menit per produk. Operasi ketiga akan menghasilkan 1 buah produk setiap 10 menit. Dengan kondisi di atas akan terjadi penumpukan untuk menunggu operasi pada mesin kedua dan mesin ketiga. Untuk itu perlu ditentukan beberapa cara agar dapat mengurangi kondisi bottleneck. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi bottleneck adalah pengaturan prioritas pekerjaan untuk menghindari penumpukan. Yang kedua, penerapan teknologi otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, perbaikan desain produk dan proses produksi untuk mengatasi bottleneck. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kelima, penerapan konsep just in time dan lean manufacturing untuk mengurangi cycle time. Tujuan perancangan fasilitas yang keempat adalah mengurangi waktu manufacturing atau waktu produksi. Perancangan fasilitas yang dilakukan secara terencana, baik mulai dari perhitungan waktu produksi, perhitungan jumlah mesin dan juga operator, serta penentuan alat material handling akan mengurangi waktu tunggu. Dengan berkurangnya proses menunggu, maka akan berdampak pada berkurangnya waktu total produksi yang harus dilalui oleh pembuatan produk tersebut. Pada gambar dapat dilihat bahwa layout yang baik, perancangan yang baik, tata letak yang baik akan berdampak pada kemudahan yang dilalui oleh produk tersebut ketika melewati semua proses yang harus dilalui untuk mengolah mulai dari bahan baku sampai kepada produk jadi. Tujuan perancangan fasilitas yang kelima adalah menghilangkan pemborosan atau gerakan yang berlebihan. Setiap pergerakan manusia atau mesin kadang-kadang tidak diperlukan, atau dengan kata lain, gerakan pekerja atau mesin itu tidak menghasilkan nilai tambah. Beberapa contoh waste atau pemborosan diantaranya adalah gerakan membungkuk, mengangkat atau menggapai, gerakan hilir mudik untuk mencari alat bantu, atau gerakan mengembalikan alat kerja dari tempat kerja ke tempat penyimpanan yang letaknya berjauhan. Gerakan-gerakan yang tidak efektif ini seringkali ditimbulkan karena beberapa faktor, di antaranya proses kerja yang tidak teratur, masalah perawatan mesin ataupun pabrik yang kurang diperhatikan sehingga menimbulkan pemborosan bagi orang-orang di sekitarnya, atau metode kerja yang tidak konsisten serta tidak adanya standar kerja yang terdokumentasi dengan baik dan benar.
Tujuan perancangan fasilitas yang keenam adalah merencanakan pintu keluar masuk dan penempatan untuk material, produk, ataupun orang. Dengan perencanaan tersebut akan berdampak pada semakin lancarnya aliran material, baik itu bahan baku dan bahan pendukung yang akan digunakan oleh produksi. Kemudian, meminimasi penanganan dan pengangkutan material serta biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi. Dan terakhir, pemanfaatan orang, peralatan, dan ruang akan semakin efektif. Dan tujuan perancangan fasilitas yang terakhir adalah memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi. Dengan perancangan fasilitas, perusahaan dapat meningkatkan fleksibilitas dan juga dengan mudah dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan sejak awal sudah dapat memprediksi dan juga bisa mengantisipasi jika terjadi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang. Misalkan perubahan dalam hal jumlah produksi, perubahan dalam hal teknologi, ataupun perubahan lainnya. Semoga tayangan ini bisa mempermudah pemahaman kita semua mengenai perlunya kita merancang layout dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.